Setelah melihat situasi ini, insting Yu Daoseng bahkan lebih cepat dari kepalanya. Segera melangkah maju, meraih kaki orang percaya. Belati berubah menjadi cahaya dingin, dan daging yang berkarat terbang. Setelah melakukan ini, Yu Daoseng tidak berhenti, sambil mengamati punggung kaki yang berlumuran darah. Belati dengan cepat memotong sepatu menjadi beberapa bagian dan menarik kakinya keluar. Setelah beberapa pengamatan, dipastikan bahwa tidak ada residu, dan ini membantu orang percaya untuk membalut lukanya. Setelah turbulensi singkat, sekelompok orang memiliki ketakutan yang tersisa. Di medan perang seperti itu, mereka hanyalah anggota yang paling biasa, tidak ada yang bisa dibanggakan, dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Kinerja mereka bahkan lebih buruk daripada beberapa manusia biasa. Yu Daoseng menarik napas dalam-dalam dan kembali ke mayat, karena dia tahu berapa banyak orang percaya di kuil penguasa cahaya yang menyaksikan apa yang terjadi di pihak mereka. Pada saat itu, Yu Daoseng tahu persis mengapa dia melangkah maju. Karena dia adalah murid Profesor Qin Yichen, dan dia diberi waktu 3000 tahun untuk berlatih. Dalam arti tertentu, dia adalah yang paling dihargai oleh Qin Yichen selama sisa hidupnya, dan mengakui nasihat saat ini sama saja dengan mempermalukan Qin Yichen dan kuil penguasa cahaya. Berjongkok berpura-pura tenang, Yu Daoseng memeriksa larva binatang yang benar-benar mati setelah pukulan terakhir. Tuan pelindung benar, apakah Anda tahu benda apa ini? Karena pembukaan Fatih itulah Yu Daoseng punya cukup waktu untuk melarikan diri. Jelas, Fatih juga menonton pertempuran di sini, dan dia pasti tahu sesuatu. Yu Daoseng, kamu memotong kepala benda ini. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka telah berkembang. Menurut kata-kata Fatih, Yu Daoseng langsung memotong kepala larva binatang itu, dan ada bola hitam bundar di dalamnya. Pria gemuk itu tampak serius. Matt, benda ini telah tergeletak di sini setidaknya selama 5 hari untuk melihat apakah seseorang telah mengungkap keberadaanmu. Yu Daoseng, lihat mayat-mayat lain, dan ingat, larva binatang jenis ini umumnya memiliki sarana untuk menyelamatkan nyawa, dan akan meluncurkan serangan balik saat lingkungan inkubasi mereka dihancurkan. Secara umum, itu dalam bentuk panah beracun dan penghancuran diri. Ada beberapa pengecualian. Di bawah bimbingan jarak jauh Fatih, Yu Daoseng membuat persiapan dan datang ke mayat lain. Setelah pemeriksaan yang cermat, dengan hati-hati mengupas bagian dalam mayat itu. Sebelum Yu Daoseng bisa bereaksi, cairan korosif hijau tua telah muncul di perisai aura di depannya. Jelas, balas dendam larva binatang ini jauh lebih kejam daripada yang sebelumnya. Yu Daoseng diam-diam bersukacita bahwa jika bukan karena pengingat Fatih, dia tidak akan pernah bereaksi sendiri, yang akan membunuhnya hampir seketika. Serangan balik semacam itu tidak banyak berguna dengan adanya tindakan pencegahan. Setelah memeriksa ketiga mayat dan mendapatkan informasi yang cukup akurat, Yu Daoseng tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Apa yang terjadi dengan Yu Daoseng? Fatih tidak ada di sini, jadi tentu saja dia tidak bisa merasakan sedikit perubahan di dalam. Tapi Yu Daoseng merasa punggungnya mati rasa pada saat ini, dan perasaan dingin melahirkan rasa krisis di hatinya. Itu datang dari intuisinya, bukan dari pengalaman. Mengambil langkah mundur, hampir pada saat Yu Dao masih hidup, awan cairan hijau tua ada di tanah. Anak-anak binatang iblis itu telah merangkak keluar dari tempat persembunyiannya, membawa bau busuk, menggunakan tubuh mereka yang tidak terampil dalam postur yang aneh. Menukik ke arah Yu Daoseng. Tubuh monster-monster ini bahkan belum sepenuhnya tumbuh. Beberapa dari mereka hanya berlari 2 langkah sebelum jatuh ke tanah karena anggota badan mereka yang tidak terkoordinasi dengan baik. Namun, kecepatan terburu-buru mereka tidak cepat. Tetapi bau busuk dan bentuk aneh yang keluar dari wajah membuat orang merasa tertekan. Ketakutan selalu datang dari yang tidak diketahui. Yu Daoseng mundur beberapa langkah. Pada saat itu, instingnya telah menggantikan pemikiran Yu Daoseng. Semua tindakan monster dilihat oleh Yu Daoseng. Di antara monster yang dilihatnya, banyak monster yang baru saja naik beberapa langkah. Jatuh ke tanah, terengah-engah. Ini bukan Warcraft yang dipersiapkan dengan baik. Yu Daoseng segera memerintahkan. Kembali dulu, jangan khawatir. Melihat ke belakang, orang-orang percaya menjadi lamban, yang benar-benar berbeda dari pemandangan yang mereka lihat di kuil penguasa cahaya. Bahkan arena terbaru yang dikirim oleh Kaisar Salju, bagi mereka, peningkatannya hanyalah bagaimana mencocokkan orang-orang yang bertarung melawan satu sama lain, dan mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam berurusan dengan monster-monster ini. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Yu Daoseng menggertakkan giginya dan berbalik untuk menghadapi monster yang gemetar tetapi tidak lemah. Kalian cukup berani, ikut aku untuk melawan yang ini. Yu Daoseng telah berhenti berpikir. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa dia harus melakukan ini. Dia harus mencoba yang terbaik untuk bertarung, daripada mundur ke sini. Dia bahkan tidak punya alasan. Dia hanya berpikir dia harus bergegas. Tanpa menunggu orang-orang percaya ini membuat keputusan, Yu Daoseng mengambil langkah dan membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, ilmu pedang 5 elemen sedang bergerak. Dia mengambil pedang secara acak, dan Yu Daoseng menebas dengan keras. Angin kencang yang dibawa oleh bilah menyapu debu di tanah.
bercampur dengan gelombang panas, dan bergegas menuju binatang buas. Di mana monster berharap bahwa seseorang akan berani mengandalkan selusin orang untuk menyerang mereka? Dari ingatan yang terukir dalam darah mereka oleh nenek moyang mereka, semua manusia kecil harus menjauh dari mereka. Gulu-gulu dan tenggorokan mereka jelas tidak cukup untuk mengucapkan kata-kata kasar. Tetapi pada saat ini, mereka memang terprovokasi oleh tindakan Yu Daoseng. Sejak mereka lahir, mereka memiliki kekuatan yang mendekati tingkat satria. Jika tidak, mereka tidak akan layak muncul di medan perang ini sebagai remaja. Dan Yu Daoseng yang bergegas maju, di mata para binatang, adalah kekuatan. Tidak hebat, anak bodoh. Mungkin dia tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi tindakannya cukup membuat Warcraft merasa marah. Melihat jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, dan bahkan angin kencang tidak bisa menghilangkan bau busuk yang bertiup dari wajahnya, Yu Daoseng tiba-tiba tertawa. Ini adalah medan perang. Tidak peduli siapa itu hanya bagian dari penggiling daging besar ini. Apakah itu malaikat penyendiri, atau monster jelek ini? Mereka semua akan bertarung di sini, dan mereka semua akan berjuang untuk hidup dan mati di sini. Bahkan Lord of Light mengatakan bahwa di medan perang seperti itu, tidak akan ada pengecualian, tidak ada legenda yang tak terkalahkan, dan tidak ada pembangkit tenaga andit. Saat dia semakin dekat ke lokasi binatang itu, mata Yu Daoseng menjadi semakin tajam. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Angin menyapu api, seperti lautan api yang tak terbatas bergegas pergi. Yu Daoseng memiliki senyum mengerikan di wajahnya, yang merupakan ketahanan yang meledak setelah depresi yang ekstrim. Karena tidak ada yang menjadi legenda seperti itu, mengapa aku tidak bisa membuatnya dengan tanganku sendiri?